ATV 125 versi terbaru yang belum saya kupas tuntas yaitu ATV 125 diesel ya. ATV 125 diesel ini pada prinsipnya hampir sama dengan ATV 125 yang tipe-tipe yang lain. Tapi ada perbedaan di beberapa fitur dan di mesin ya. Untuk lebih lanjutnya kita mau bahas lebih detail untuk ATV 125 Quablo Matic ini ya. Dan sebagai awal dari kupas tuntasnya saya kasih info, ATV ini cocok untuk digunakan anak-anak atau remaja ya, bisa di tempat wisata atau di tempat bermain juga, di komplek juga boleh. Dan yang pasti nggak boleh ke jalan raya, tidak boleh ya. Oke, kita mau bahas dulu ATV 125 Quablo yang merah ini. Ini bannya depan belakang. Yang depan ini ringnya ring 8 ya, lebih jelasnya ini ring 8, ukurannya 19 kali 7 ring 8. Nah, untuk yang belakang ini ukurannya 18 kali 9,5, jadi lebih lebar. Yang belakang itu lebih lebar ya. Oke, itu untuk roda. Kita sekarang ke suspensi. Untuk suspensi, yang ini suspensinya itu lebih kelihatan, lebih bercahaya atau cerah ya, karena spiralnya warna putih. Untuk depan suspensinya 2, untuk penggerak pakai terot, dan untuk pengereman ini, nah pengereman ini rem cakram. Nah tadi yang saya sebutkan terot untuk kemudi yang ini nih. Nah yang ini untuk kemudinya. Itu ya. Kita lihat untuk belakangnya ya. Untuk belakang. Nah, untuk belakang ini remnya ini menggunakan rem cakram juga, tapi satu ya. Jadi remnya ini satu di tengah-tengah. Sama halnya seperti ATV 125 yang lainnya, di tengah-tengah sama. Dan untuk as rodanya hampir sama juga dengan model-model yang lain nah itu. Dan sekarang kita mau bahas ke bodi ya. Sebelum ke mesin kita bahas ke bodi. Ini pakai bumper atau tempat bagasi. Ini atasnya ini rapih pakai plastik, dan bawahnya ini pakai pipa ya, pipa besi, jadi lebih kuat seperti itu. Dan untuk yang depan ini juga pakai bagasi, diperkuat dengan pipa di bawahnya ya, di bawahnya pakai pipa. Nah itu ya. Untuk body cover ini lebih kelihatan agak berisi ya, lebih berisi, dilengkapi dengan stiker yang menarik juga. Nah, kita lihat sekarang di depan. Ini stang. Ini stangnya ini seperti stang 4 bar. Ini pengeremannya semua di atas. Untuk rem belakang ini di atas, dan ini juga rem depan di atas, rem belakang di atas pakai pengunci handbrake seperti itu. Di sini tuas gasnya di sini. Dan di sini ada fitur-fitur untuk starter, ini untuk lampu, ini untuk engine cut off. Ini ada lampu sen, ini untuk klakson. Yang menarik, digital speedometernya ini lebih keren, lebih besar untuk Quablo ini. Ya, mantap ya. Seperti itu. Dan ini juga menggunakan handguard. Menggunakan handguard. Handguardnya keren ini. Niat banget bikin handguardnya. Oke, kita lihat ke lampu ya. Lampu depan nih. Lampu depan ini kita lihat lampu LED-nya di sini ada 2 lampu depannya ini, dan ini alisnya pakai LED juga, menambah tampilannya lebih keren. Seperti itu. Keren ini. Dan ini untuk bumpernya ini dibungkus, jadi ini ada pipa di belakangnya tapi dibungkus lagi pakai plastik seperti itu. Oke. Kita lihat ke lampu bagian belakang. Nah,
lampu bagian belakangnya seperti ini nih, tampilannya lebih keren lagi nih. Oh, ini lebih elegan lah seperti itu. Kita cek lampu sennya ya. Nah, lampu sen kirinya nih. Nah, seperti ini. Jadi lampu stopan, lampu rem sama lampu sen ini nyatu di sini. Oke. Kita sekarang mau bahas ke engine. Nah, ini untuk engine. Engine ini hampir sama dengan ATP 125, jadi mengadopsi mesinnya ke mesin seperti C-Series ya, seperti itu. Nah, ini mesinnya kan bisa dilihat, ini sebelah kiri penampakannya, dan ini sebelah kanan ya, sebelah kanan dengan exhaust manifold. Nah, ini bisa dilihat seperti trial. Dan ini yang menariknya, ini untuk ATP 125 Quablo ini transmisinya bisa dikatakan matic katanya ya, seperti itu. Tapi sebetulnya sih bukan matic full CVT. Ini mesinnya ini mesin seperti motor bebek, cuma transmisinya itu pakai gigi satu maju dan pakai gigi satu lagi mundur gitu. Jadi hanya 2 gigi maju dan mundur. Jadi dikatakanlah matic. Sebetulnya kalau matic itu, yang sebetulnya matic itu matic CVT gitu kan. Kalau ini maticnya mesin semi manual dibikin seperti matic, lebih lengkapnya seperti itu. Nah, saya sampaikan kalau untuk unit seperti ini yang dibikin matic seperti ini, saya sarankan dipakainya itu untuk dipakai di untuk dipakai di jalan datar ya. Kenapa di jalan datar? Karena kalau dipakai di jalanan yang naik turun, tanjakan, pudunan yang terjal, itu kurang cocok. Kenapa? Karena kan hanya mengandalkan 1 gigi untuk maju itu. Nah, kalau misalkan yang untuk naik turun, menurut saya sih cocoknya pakai yang semi manual, yang ada gigi 1, gigi 2, gigi 3-nya, supaya kalau butuh power yang kuat bisa turun gigi ke gigi 2 atau ke gigi 1. Nah, kalau ini cocoknya untuk di jalan yang datar. Kalau dipaksakan gimana? Dipaksakan di jalan yang misalkan nanjak, itu bisa sedikit kemungkinan kanvas kopling bisa cepat habis seperti itu ya. Oke. Dan ini juga yang menarik, kita lihat lagi. Ini untuk roda depan, tadi saya lupa nggak jelasin, ini pakai dop ya, pakai dop. Nah, tadi kan saya bilang ini dibikin seperti matic. Jadi ini pengoperasiannya seperti ini, pakai tongkat ini. Jadi kalau misalkan maju tinggal ke depan, nah seperti itu. Kalau misalkan mau mundur, ini harus melewati netral dulu ke belakang. Nah, lalu mundur satu lagi. Nah, gitu. Seperti itu ya. Kita mau coba tes, nanti tes dulu ya. Nah, kita mau tes dulu. Kalau mau menyalakan, pastikan dulu ini harus di posisinya. Ini kan posisinya ada N, ada R. R itu mundur, D itu maju ya. Dan N ini netral. Nah, seperti itu. Kita starter dulu ya. Starternya ini nih. Nah, ini gasnya di sini. Oke. Kita coba jalan dulu ya. Remnya jangan lupa dibuka kuncinya. Nah, ini pakai tongkat ke depan. Set. Nah, apa yang saya rasakan pas begitu saya naik ATP 125 ini, suspensinya empuk. Ini baru saya coba tes ride. Ternyata ini empuk ya suspensinya. Woi. Wah, ada sesuatu yang menarik. Nah, ini saya katakan lebih ada perbaikan, lebih ada kemajuan karena suspensinya lebih empuk dan tenaganya ini mungkin rasio gigi yang majunya ini lebih diperbaiki dari dulu. Kan sempat ada ATP 125 Commander yang dibikin seperti matic, hanya maju dan mundur. Tapi dulu masalahnya pas begitu dipakai itu agak berat gitu, kemungkinan gigi rasionya kurang pas.
Tapi setelah saya pakai yang ini, oke, tenaganya oke. Kayaknya untuk tanjakan-tanjakan sedang ini bisa. Untuk tanjakan sedang ini bisa dipakai. Ya. Oke, secara overall ini ATV ini recommended, dan rekomendasi saya sih ini dipakai buat misalkan ibu-ibu kan nggak bisa pakai manual ya, semi manual. Jadi pakai yang seperti ini. Oke. ATV 125 Quablo. Dan ngomong-ngomong, ini unitnya terbatas. Kemungkinan sekarang sudah pada habis di toko-toko yang lain. Hanya di saya aja ini mungkin, karena ini baru dibuka, baru unboxing. Oke, saya ambil kesimpulan untuk ATV 125 Quablo ini recommended. Silakan yang berminat langsung hubungi tim marketing kita yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di next video.